baik di rumah ataupun di mana Anda berada, Tuhan selalu menyertai kita, amin. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Dia setia bersama dengan kita. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Maka itu online service hari ini atau ibadah jarak jauh hari ini, biarlah kita pakai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seefektifnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hari ini kami ada, kami hidup, kami dapat bernafas, bahkan kami masih sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih dapat beribadah, kami masih dapat memuji menyembah nama Engkau, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati kami semua yang akan mengikuti ibadah kami dimanapun kami berada. Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami, karena kami percaya gereja itu bukanlah gedung, tetapi gereja itu adalah kami semua. Tuhan, kami adalah baik Roh Kudus, kami adalah tempat tinggalmu Tuhan, di mana hadiratmu ada ya di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami. Kami mau sorak-sorai kemenangan, kami mau sorak-sorai haleluya, kami mau sorak-sorai sukacita. Biarlah segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Kita akan menaikkan pujian hari ini.
Siapakah lawan kita jika Tuhan bersama dengan kita? Tidak ada. Haleluya. Putar sama-sama yuk. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Katakan, ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, ku berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikan tinggalkan kebenaran, berbaju silakan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satupun yang dapat bertahan. Oh, dikalahkan di dalam namamu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku, kau berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Oh, Yesus Tuhanku, kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yeah. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami mau menyembah Tuhan. Katakan, ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, ku kan berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikan pindahkan kebenaran, berbaju zirah dan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satupun yang dapat bertahan. Amin. Mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, kau berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesus Tuhanku, kau berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu yang telah kau lakukan demi kami. Engkau memilih disalib untuk menyelamatkan kami. Kami akui Engkau Tuhan penebus kami. Besar mulia kasih-Mu, kau korbankan hidupmu, curahkan padamu
saja takkan kau lagi, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, suruh sudah terkabul. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan berteguh tak sirna. Oleh karena namanya, di dalamnya ku bebas. Karena kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Haleluya, oh, puji Dia, puji Dia. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. 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 Puji Dia. We glorify, we praise Your name, we praise Your name, Lord. Kami sembah Engkau. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Haleluya. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel,
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh seru Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Shalom. Minggu yang pertama tanggal 5 April 2020 ini kita akan mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan yang harus kita dengar, kita harus lewati, dan kita harus hadapi. Pesan Tuhan untuk kita di bulan April ini, ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Minggu yang pertama kita akan menerima tema yang kita bahas di bulan April ini adalah Rise Up, yaitu tentang kebangkitan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, minggu yang pertama kita harus bahas hari ini adalah arti salib Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu yang kedua kita akan membahasnya, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Maksud saya itu minggu yang ketiga, tanggal 12 April ya. Minggu kedua 12 April, tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa tanggal 10 April kita ada ibadah Jumat Agung. Jumat Agung. Tema yang kita bahas adalah berdiri di posisi darah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, tanggal 5 April arti salib Kristus, tanggal 10 April yaitu Jumat Agung berdiri di posisi darah Yesus. Tanggal 12 April minggu kedua yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Tanggal 19 April sebab Yesus hidup ada hari esok. Tanggal 26 April dikuasai oleh janji. Nah, itu tema-tema yang kita bahas. Tentu hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang arti salib Kristus. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? Arti salib Kristus. Arti salib Yesus Kristus. Ya, saudara, kekristenan kita harus mengerti tentang salib Kristus, karena puncak iman kekristenan kita ada di salib. Kalau tidak ada salib, maka tidak ada keselamatan. Bapak Ibu harus mengerti, harus tahu informasi ini, harus mengetahui, sebab kalau kita tahu, kita dapat informasi, maka kita lebih jelas jalan-jalannya. Dikatakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 23 bagian A, firman-Nya dikatakan, akan tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Paulus menyatakan kerinduannya kepada jemaat di Korintus. Dikatakan akan tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Berarti arti salib Kristus itu penting bagi kita. Sebab kalau kau tidak mengerti arti salib di dalam iman kekristenan kita, berarti kau belum bisa maksimal tentang iman kita kepada Yesus. Makanya Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 jelas, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus, yaitu Ia yang disalibkan. Ini beberapa ayat mendukung bahwa arti salib itu penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya sampaikan secara singkat untuk kita sekalian. Arti salib Kristus. Yang pertama adalah penggantian. Arti salib Kristus adalah penggantian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada awalnya murid-murid tidak mengetahui atau tidak begitu pentingkan tentang salib yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Petrus pun tidak mengerti tentang salib Kristus. Petrus malah berkata kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus disalibkan. Tapi Petrus berkata, tidak mungkin itu terjadi. Petrus tidak mengerti bahwa pentingnya salib di dalam kekristenan kita. Tetapi lama-kelamaan Petrus mulai mempelajari, mulai memahami, mulai mengerti. Sampai-sampai Petrus menuliskan di 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa? Berarti di kayu salib itu ada penggantian. Bahkan dikatakan di sini 1 Petrus 3:18, Petrus mengakui karena Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa. Sekali untuk semua orang. Berarti ada penggantian di kayu salib. Yang seharusnya kita yang disalibkan dapat ganjaran di dalam kayu salib, yang seharusnya kita terkutuk, tapi firman-Nya berkata menderita karena dosa-dosa. Yesus disalibkan, saudara, sebagai pengganti kita. Bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk semua orang. Ia benar mati untuk yang tidak benar, sehingga Ia dapat membawa kita kepada Allah. Dibunuh secara jasmani, tetapi dihidupkan di dalam roh. Nah, saudara dalam kasih Kristus, bukan hanya Petrus mengakui itu, tetapi sebelum Yesus pun disalibkan, di dalam perjanjian lama dikatakan sudah ada nubuatan beberapa tahun yang lalu, mungkin pada 90 tahun sebelum Yesus lahir atau sebelum Yesus disalibkan, sudah ada nubuatan oleh Yesaya pasal 5 dikatakan di sana ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya bernubuat belum terjadi, kurang lebih 450 tahun ke depan, dan benar digenapi, saudaraku, 2020 tahun yang lalu di kayu salib di Golgota di Yerusalem. Yesaya 53:5 berkata nubuatan dari Yesaya, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dalam kasih Kristus, di kayu salib ada pergantian. Saudaraku, yang seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang dapat ganjaran untuk ditikam, bahkan dikutuki, tapi karena kasih kemuliaan Tuhan, maka ada pergantian di kayu salib. Kita dibebaskan, Yesus disalibkan. Ada ayat yang paling jelas lagi di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini sangat mendukung bahwa Yesus menggantikan posisi kita di kayu salib. Saudara, ketika Yesus di kayu salib, bahkan sebelum penyaliban itu terjadi, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Markus pasal 14 ayat 34 berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya bacakan. Sebelum penyaliban itu terjadi, pergantian di kayu salib, seharusnya kita yang disalibkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudaraku, kau harus tahu bahwa sebelum penyaliban terjadi, Yesus sudah melihat di alam penglihatannya bahwa akan terjadi penyaliban. Sebelum penyaliban terjadi, dia berdoa, dia bilang kepada Bapaknya, karena memang tidak gampang Bapak Ibu. Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. 3 kali Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Sekali lagi dia berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan doa yang diakhiri dengan kata-kata yang singkat seperti itu. Yesus berdoa, dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu itulah yang jadi. Bapak Ibu, sesudah dia berdoa, dia mengalami satu hal stres yang dalam. Yesus depresi. Bahkan dikatakan Alkitab, keringat Yesus itu keluar dari pori-pori kulit daripada Yesus. Ada sesuatu campuran darah. Berarti saya percaya ada pembuluh darah yang pecah, yang mengeluarkan darah, saudaraku, sambil keringat. Itu berarti tingkat stres seorang pribadi adalah serius, tingkat tinggi. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu 100% manusia, juga Allah 100%. Secara kemanusiaannya, dia mengalami penderitaan, mengalami stres. Tetapi Alkitab mencatat Yesus tidak ada unsur dosa, tidak berdosa, tetapi dijadikan dosa karena kita orang-orang yang berdosa. Ada pergantian di kayu salib. Secara kemanusiaan Yesus, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Secara kemanusiaan dia menghadapi kayu salib itu untuk menggantikan posisi kita, saudara sekalian. Adalah hal yang serius, adalah hal yang penting. Yesus tidak main-main dengan kita. Dia serius. Saudara juga harus serius. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara pun jangan tinggalkan Tuhan. Dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini kemanusiaan Yesus. Saudara juga harus tahu, ketika menghadapi kayu salib itu adalah hal penderitaan yang sangat menyedihkan. Nah, kan tadi saya katakan Yesus adalah 100% manusia. Juga
Yesus Allah 100%. Keilahiannya saudaraku, dia bisa melakukan mujizat-mujizat dahsyat. Lazarus yang sudah 4 hari mati, dia bisa bangkitkan. Mayat dia bisa buat hidup. Itulah keilahian Yesus. Ketika Yesus berjumpa dengan orang buta bisa melihat. Bahkan ketika orang-orang berjumpa dengan Yesus, orang lumpuh bisa melompat dan berjalan. Saudara, mujizat demi mujizat terjadi. Itulah keilahiannya Yesus. Tetapi saudara harus tahu juga kemanusiaannya. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Apa yang kau gumuli juga Tuhan Yesus bisa merasakan itu. Saudara, ini hal penting Bapak Ibu harus tahu. Saking stresnya, depresinya Yesus berdoa di Taman Getsemani, Allah Bapa mengutus satu pribadi malaikat untuk mendampingi Yesus dan menguatkan dia di dalam doa-doanya di Taman Getsemani. Saudara, kadang-kala Tuhan Yesus suruh kita untuk berdoa, tetapi bukan keringat yang keluar, tapi malah kita tidur, saudara. Yesus berdoa mengeluarkan keringat dicampur dengan darah. Bintik-bintik darah keluar dari pori-pori kulit. Saudaraku, yang paling mengerikan saudara adalah ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah hal yang paling ngeri, saudara. Allah meninggalkan dirinya. Allah berpaling dari penglihatannya. Karena yang paling serius dalam masalah hidup bukan karena tidak ada berkat. Masalah yang terbesar dalam hidup kita bukan karena kita sakit penyakit kanker atau penyakit corona. Masalah terbesar bukan karena kita tidak sembuh-sembuh sakitnya. Tapi masalah yang terbesar sebenarnya adalah ketika Tuhan tidak bersama kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti saudara, ada pergantian di kayu salib. Saya membuat satu ilustrasi kepada kita, saudaraku. Ada 2 orang kembar. Kembar ini mirip, persis sama. Kupingnya, matanya, semua rambutnya sama semuanya. Yang beda adalah jalan hidupnya. Kakaknya yang kembar ini adalah seorang hakim yang berhasil. Bahkan terkenal di satu daerah itu, jika dia menghakimi penjahat, dia tidak minta suap. Bahkan dia bukan korupsi. Pokoknya dia hakim yang disanjung, hakim yang benar, yang berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya dia tidak ada tebak-tebakan. Pokoknya kakak yang kembar ini adalah terkenal sebagai hakim yang adil dan tidak ada kompromi. Nah, adiknya kembar ini, saudaraku, terkenal penjahat yang ulung, pembunuh, pemerkosa, bahkan kepala preman, terkenal. Setiap orang takut sama dia. Nah, saudaraku, suatu kelak, sehebat-hebatnya penjahat ternyata tetap juga kena dapat ganjaran. Adik kembar ini, saudara, ditangkap orang, bahkan dipukuli karena ada polisi yang nangkapnya jika dia bawa ke pengadilan. Dan saudaraku, orang-orang yang di sekitar itu, masyarakat itu berkata, ini orang penjahat harus diadili dengan hakim yang adil, hakim yang tidak menerima suap. Nah, adik kembar ini, saudaraku, diperhadapkan kepada hakim yang benar, hakim yang tidak mengambil suap, yang berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Apa yang terjadi? Ternyata itu kakak kembarnya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Suatu malam sebelum besok untuk eksekusi, digantung untuk dipenggal kepalanya, maka kakak kembar ini
masuk ke kamar penjara menghampiri adik kembarnya. Dia berkata, "Dek, dari sudut keadilan engkau harus divonis mati, dihukum mati. Tapi dari sudut kasih, aku akan melepaskan jubah hakimku ini, dan aku akan memberikan kepadamu dan pesan saya. Engkau masih ada waktu untuk bertobat dari kejahatanmu. Bertobatlah. Tetapi kalau saya dihukum untuk menggantikan kamu, maka aku akan mati dan kamu akan dibebaskan. Masih kau ada waktu untuk pertobatan." Saudaraku, hal yang sama dengan Kristus Tuhan. Yesus adalah orang pribadi yang benar. Dia rela disalibkan sebagai pengganti di kayu salib. Kita orang-orang yang berdosa, penjahat, yang terikat dengan keterikatan dosa pembunuhan, bahkan dosa-dosa besar atau kecil. Hal yang sama. Yesus berkata, "Aku datang kepadamu dan melepaskan jubah kebenaran ini dan memberikan kepadamu jubah yang kudus dan kebenaran, supaya kau bisa dilepaskan, ada waktu untuk bertobat, dan biarlah aku disalibkan mati, supaya kau mengalami hidup yang kekal." Saudara, Tuhan Yesus melakukan hal yang serius dengan kita. Itulah arti salib Kristus. Yang pertama adalah terjadi penggantian. Yang kedua, saudaraku, di kayu salib ada pengampunan. Lewat salib kita diampuni. Matius pasal 26 ayat 28 berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagi orang yang percaya, jika ia mengaku dosanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Saudaraku, Tuhan bisa mengampuni dan untuk melupakannya. Bahkan dosa-dosa saudara masa lalu, dosa kita sekarang, bahkan kalau kita mencatat dosa akan datang pun diampuni. Saudaraku, dosa menimbulkan keterikatan. Setiap orang terikat, misalnya terikat perjudian, terikat dengan alkoholisme, sebenarnya dia bukan karena hanya terikat, tetapi dia dikuasai oleh dosa itu, saudaraku. Karmeninger berkata seperti ini. Ahli psikologi psikiater namanya Karl. Jika kita bisa meyakinkan pasien rumah sakit jiwa bahwa dosa mereka telah diampuni, pastilah 75% dari pasien-pasien itu akan keluar keesokan harinya. Seandainya saudara berkata, seandainya saya tidak investasi bodong itu, pasti saya kaya. Ini adalah dosa, saudara. Seandainya saya tidak tertipu, pasti keuangan saya pasti aman. Ini ada rasa berdosa, dosa masa lalu. Ada dosa-dosa yang selalu mengikat kita. Tetapi kita mencatat, jika kamu mengaku dosamu, maka kau akan mendapat pengampunan dan disucikan, dan engkau rekonsiliasi berdamai dengan Tuhan. Maka terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Pengampunan ada di kayu salib. Saudaraku, saya teringat dengan seorang ayah. Dia menabung uangnya dan dia ada rencana untuk beli mobil karena dia hobi mobil, saudara. Dan setiap hari ketika dia beli mobil ini, dia cuci mobil itu setiap hari. Bahkan istrinya sampai cemburu. Dia bilang begini, "Papa, kayak punya istri 2 aja," karena dia hobi mobil. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Suatu kelak datang anaknya main-main di halaman. Juga anaknya ini hobi mobil. Dia punya mobil-mobilan, mainan mobilan banyak.
Nah sampai ke garasi saudaraku, anak ini main-main mobil di atas mobil papanya. Ngeng, ngeng, ngeng gitu saudara. Dia mainkan mobil-mobilan itu di atas mobil papanya sampai semua itu mobil papanya itu tergores catnya semua. Tergores. Saudaraku, ketika papanya pulang dari kantor, maka papanya melihat mobilnya, karena dia hobi mobil, dia senang, dia mau lap-lap mobilnya saudaraku. Tiba-tiba dilihat di garasi mobil ini sudah berantakan catnya. Ada yang luka, ada yang kegores-gores. Karena dia hobi mobil, dia tanya istrinya, dia bilang begini, "Mama, siapa yang gores-gores mobil saya?" Saking takutnya istrinya dia berkata, aku gak tahu. Tetapi tiba-tiba datang dari kamar anaknya sendiri yang hobi mobil-mobilan juga. Dia berkata, "Saya papa, aku naik mobil-mobilan di atas mobil papa, ini tergores semua saudaraku." Akhirnya papanya marah. Dia bilang begini, "Kenapa bisa terjadi begitu? Mana mobil-mobilan yang kamu pergi gores mobil papa? Taruh di atas mobil papa jarimu, dan mobil-mobilan itu ada yang berat, saudaraku, sehingga seorang papa memukuli tangan jari anaknya saudaraku, sampai tidak sadar seorang papa. Dia pukuli terus jari tangan anaknya sampai patah dan remuk bapak ibu. Apa yang terjadi? Seorang anak ini berkata, "Papa, ampuni saya." Sampai jarinya 10 saudaraku itu patah. Dan seorang istri berkata, "Stop, Pak." Dan dengan singkat cerita, anak ini dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, di scan, digambar, diperiksa. Ternyata semua jarinya sudah patah dan remuk. Dan dokter berkata, ini sudah terlambat dibawa ke rumah sakit, harus diamputasi, harus dipotong. Saudaraku, seorang bapak menyesal akan dosanya. Dia berkata, "Seandainya saya tidak hobi mobil, anak saya pasti tangannya akan dipotong, jarinya pasti dipotong." Dia menyesali dosa-dosa ini. Dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, ampuni papa ya." Tapi anaknya juga bilang begini, "Papa, ampuni saya juga, Pak. Tapi kapan tangan saya untuk tumbuh kembali?" Namanya anak kecil dikirain kuku kali. Kalau kuku dipotong bisa muncul kembali. Tetapi jari dipotong, saudaraku, tidak bisa muncul kembali. Setiap anak ini bicara kepada bapaknya, "Pak, kapan jari saya kembali untuk sempurna?" Seorang bapak mendengar dan dia menangis setiap dia mendengar tentang anaknya jarinya itu. Dia menyesal, ini adalah dosa masa lalu dia. Seandainya dia mengerti seorang bapak ini pengampunan dosa masa lalu, pasti dia mengalami kekuatan atau pemulihan. Setiap anak ini berkata kepada bapaknya, "Papa, kapan tangan saya jarinya untuk pulih?" Seorang papa menangis dan menangis karena dia tak kuat untuk menahan daripada perkataan anaknya. Sehingga bapaknya ini akhirnya dia ambil baygon saudaraku, dia bunuh diri dan mati. Saudaraku, saya mau kasih tahu, di kayu salib ada pengampunan. Ada pengampunan. Dosa sebesar apapun yang kau alami, yang kau pernah lakukan, datanglah, ada salib yang bisa mengampuni saudara. Kembalilah kepada Yesus, Tuhan membebaskan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah arti salib Kristus adalah penebusan. Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Saudaraku, dalam kasih Kristus, penebusan di sini dalam bahasa Yunani adalah apolutrosis. Apolutrosis itu berasal dari pasar di masa itu, di mana para budak dibeli dengan jumlah uang. Saudaraku, di pasar di Israel itu ada blok-bloknya. Ini blok daging sapi, ini blok daging ayam,
ini blok sayur-sayuran, ini blok buah-buahan, dan juga ada tempatnya blok, yaitu budak yang mau dibeli atau orang budak yang dijual. Dan kadang-kala budak-budak itu berontak, akhirnya mereka diikat kakinya, dibuat penjara kayak ayam, saudara, supaya mereka jangan berontak, untuk menunggu pembeli, orang-orang yang menjadi budak. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, budak-budak itu ditukar dengan uang, saudaraku. Dan orang-orang yang punya uang bisa memilih budak-budak itu. Kalau dia kurus, dia nggak beli. Kalau agak gede, uang kerja, dia beli sesuai dengan uangnya. Nah, itu bahasa apolutrosis, penebusan. Saudaraku dalam kasih Kristus, di Markus 10:45 juga berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan satu orang, banyak orang. Saudara dan saya ada di dalamnya. Saudaraku dalam kasih Kristus, di dalam bahasa Yunani, tebusan di sini adalah lutron. Artinya ada harga yang dibayarkan. Saudaraku, untuk apa kita mengerti tentang penebusan ini? Supaya saudara tahu bahwa di kayu salib ada penebusan dari sesuatu yang pernah mengikat saudara. Yesus di kayu salib mengeluarkan darah. Yesus membeli saudara dari iblis dengan darah. Kenapa saudara dibeli dari iblis? Karena saudara ditawar oleh iblis. Saudara dikuasai oleh iblis. Dan Yesus datang membeli saudara dari ikatan iblis, dari perbudakan iblis. Dibeli dengan darah dan lunas, bukan dicicil, saudara. Ada banyak orang berkata, saya rindu bebas dari rokok, tetapi mereka tidak bisa, saudara. Saya rindu bebas, saya udah bosan dalam perjudian, tapi mereka tak bisa keluar. Saudaraku, kalau saudara tidak ditebus, maka tidak ada pembayaran, tidak ada kemerdekaan. Yesus telah menebus saudara dari iblis dengan nyawa, dengan darah Yesus Kristus. Supaya harus tahu, ketika kau ditebus, berarti kau harus mengerti, engkau bukan pemilikmu lagi. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Yesus yang telah menebus saudara. Nama-nama saudara sudah ada di buku kehidupan anak domba Allah, yang dibawa kepada Allah Bapa di dalam darah itu. Ada nama saudara yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan, freedom, dan tidak ada yang bisa mengikat engkau, karena darah Yesus cukup sekali untuk menyembuhkan, membebaskan. Terimalah bagi orang yang percaya saudara Tuhan. Bukan hanya engkau mengalami mujizat, tetapi yang pertama, arti salib adalah penggantian. Yang kedua adalah pengampunan. Yang ketiga adalah penebusan. Saudaraku, ketika engkau menjadi milik Yesus, maka bebaslah engkau dari neraka, bebaslah engkau dari iblis, bebaslah engkau dari ikatan dosa. Terima hari ini. Bagi orang yang belum percaya Yesus Tuhan, engkau tidak pernah akan bisa mengalami pembebasan dari kuasa iblis. Sebab apa? Yesus identik dengan salib. Salib itu ada penebusan. Jika engkau mau hari ini ambil keputusan yang jelas, engkau mau dibebaskan dari kuasa perdukunan, dari kuasa rokok, dari kuasa perjudian, dari kuasa perzinahan, kau harus tahu, engkau telah dibeli dengan darah, dibeli dengan nyawa. Dan sekarang hari ini kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, bahwa semua karena salib Kristus. Engkau telah mengalami pemulihan, engkau telah mengalami pengampunan dosa, engkau telah mengalami pembebasan. Yang seharusnya kita disalibkan, kita dikutuki, kita yang disakiti. Tapi hari ini, ketika kau mendengar berita yang baik ini, bertobatlah, jangan berdosa lagi, karena Yesus sudah melepaskan kita dari semua itu. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri dengan satu pujian, karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidup. Katakan sama-sama, karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengerti sekarang bahwa arti salib Kristus sangat memberkati kami hari ini. Di situ ada penggantian, di situ ada pengampunan, di situ ada penebusan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkata.